Yang sudah menonton drama Korea Crash Landing on You? あ、国西구나. この 오지 마세요, 오지 마세요. なるほど Pasti dapat gambaran kan bagaimana kehidupan di Korea Utara? Drama Korea dengan rating tertinggi kedua dalam sejarah TV Korea tersebut menunjukkan perbedaan Korea Selatan dan Korea Utara yang telah berpisah sejak tahun 1945. Walaupun kedua negara berbatasan langsung, namun mereka dibatasi dengan zona demilitarisasi atau DMZ yang merupakan area yang dilarang untuk dilintasi. Ditambah lagi, tidak ada penerbangan terjadwal, kapal, kereta api, atau layanan transportasi yang menghubungkan kedua negara tersebut secara langsung. Wajar saja kan, Yoon Se-lee panik ketika terdampar di zona demilitarisasi milik Korea Utara. Dan ditambah lagi, membuat panggilan internasional ke Korea Selatan untuk meminta pertolongan pun sangat tidak mungkin untuk dilakukannya. Para pemimpin Korea Utara berusaha melindungi negaranya dari pengaruh pihak luar dengan melarang banyak hal. Penyensoran di Korea Utara pun juga termasuk yang paling ekstrim di dunia, di mana pemerintah mengendalikan komunikasi dengan sangat ketat. Selamat datang di video Fenomena. Di saluran ini, kami akan menyajikan fakta dan hal paling menarik yang perlu kamu ketahui sebagai pengetahuan umummu. Nah, kamu pastinya penasaran kan? Apa saja hal lainnya yang tidak diperbolehkan atau dilarang untuk dilakukan di Korea Utara? Yuk kita ulas satu persatu. Sebelum kita tinjau, jangan lupa subscribe dulu ya. Pemerintah Korea Utara sangat membatasi pengaruh Barat pada rakyatnya. Hal ini juga dapat dilihat dari aturan berbusana yang disetujui pemimpin tertinggi. Di Korea Utara, mengenakan jeans biru dianggap ilegal karena melambangkan imperialisme Amerika. Pemerintah juga melarang masyarakat untuk mengenakan rok mini, menindi, menggunakan high heels, mengenakan bikini, dan sebagainya. Jangan berharap untuk menemukan baju branded di sana. Meskipun begitu, turis atau pendatang diperbolehkan mengenakan jeans biru. Namun mereka diharuskan menukar celana mereka jika mereka ingin mengunjungi aula peringatan Kim Il-sung dan Kim Jong-il. Korea Utara sangat paranoid tentang warganya yang mengakses internet, sehingga mereka sangat membatasi akses internet untuk masyarakat. Bahkan untuk memiliki komputer saja, masyarakat diharuskan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari otoritas pemerintah setempat. Dan semua komputer pribadi harus didaftarkan ke polisi. Ada satu server internet yang aman di negara tersebut. Namun bahkan tidak sampai 1% dari populasi masyarakat menggunakannya. Internet yang sebenarnya hanya dapat diakses oleh sekelompok elit yang memiliki hak istimewa, seperti para pemimpin politik dan keluarga mereka, mahasiswa di universitas elit, dan orang-orang yang bekerja untuk unit perang siber nasional. Sebaliknya, warga negara hanya diperbolehkan untuk menggunakan intranet domestik yang dikendalikan oleh negara, yang dinamakan Kwangmyong. Layanan hanya memungkinkan akses ke daftar situs web tertentu yang telah disensor. Meskipun akses ke internet gratis, biaya komputer rata-rata saja setara dengan gaji 3 bulan di Korea Utara. Mendengarkan musik asing atau menonton film dalam bahasa asing dianggap sebagai perbuatan kriminal. Pada 2015,
Kim Jong-un mengeluarkan dekret untuk memusnahkan semua kaset dan CD yang memiliki konten yang dilarang negara, seperti lagu-lagu dan film asing. Seseorang yang ditemukan mengkonsumsi lagu-lagu dan film asing tersebut akan dikenai hukuman berdasarkan apa yang mereka tonton. Sebagai contoh, seseorang yang menonton film Amerika dapat dieksekusi, sedangkan menonton film India dapat dijatuhi hukuman penjara. Mendistribusikan pornografi juga dapat menyebabkan hukuman mati. Masyarakat Korea Utara tidak bisa memiliki potongan rambut favorit mereka. Masyarakat hanya diberikan 28 gaya potongan rambut yang telah disetujui oleh pemimpin tertinggi Kim Jong-un. Wanita memiliki 18 pilihan berbeda. Wanita yang belum menikah harus berambut pendek, dan yang sudah menikah punya lebih banyak pilihan. Pria dapat memilih dari 10 gaya berbeda. Rambut pria muda harus kurang dari 2 inci panjangnya. Pria yang lebih tua bisa sepanjang 2/3/4. Di samping itu, masyarakat juga tidak dibenarkan untuk mengubah warna rambut. Hanya sedikit dari masyarakat Korea Utara yang tahu tentang dunia luar, selain dari apa yang diberitahukan kepada mereka. Masyarakat Korea Utara dapat bepergian ke luar negeri hanya dengan izin dari pemerintah, dan itu pun berkaitan dengan bisnis, pekerjaan, atau belajar. Bepergian ke luar negeri hanya untuk tujuan liburan adalah hal yang tidak umum dilakukan oleh kebanyakan orang Korea Utara. Masyarakat Korea Utara hampir tidak mungkin untuk mendapatkan paspor. Terlebih lagi, kebanyakan dari mereka malah tidak sepenuhnya memahami apa paspor itu sebenarnya. Sebaliknya, pertumbuhan wisata domestik selama beberapa tahun terakhir terus meningkat disebabkan tingginya minat masyarakat untuk melihat bagian dari negara mereka. Beberapa tempat paling populer di dalam negeri seperti Resort Ski Maski Kryong, Pantai Wonsan, Pegunungan Kumgangsan, Pegunungan Chilbosan, dan tentu saja Gunung Pektu yang selalu sakral. Di Korea Utara, memiliki mobil adalah hal yang hampir tidak mungkin. Walaupun orang-orang diperbolehkan membeli mobil, namun yang mampu memiliki hanyalah orang yang sangat kaya dan berkuasa, seperti pejabat militer. Harga mobil juga sangat tinggi, dan ditambah lagi jika seseorang ingin membeli mobil, dia harus mendapatkan izin dari pemerintah. Sebagai pendatang, pariwisata di Korea Utara tidak seperti yang kamu alami di negara lain. Ketika kamu tiba di Korea Utara, pemandumu akan mengambil paspormu dan menyimpannya untuk alasan keamanan. Setiap gerakanmu dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah. Kamu tidak akan memiliki akses ke siapapun atau ke apapun yang bukan bagian dari tur resmimu. Tidak usah bermimpi jadi solo traveler, karena kemanapun kamu pergi, kamu harus tetap dipandu atau mengikuti tur wisata. Kamu tidak boleh keluar hotel tanpa pemandumu, atau penasaran ingin mencoba menggunakan transportasi umum untuk merasakan bagaimana menjadi orang lokal. Ya, kalau kamu ngotot dan merasa kamu akan baik-baik saja, ya lakukan saja. Kalau kamu dan pemandumu siap menerima hukuman akibat melanggar aturan tersebut.
Kim Il-sung, pendiri Korea Utara dan kakek dari Kim Jong-un, meninggal pada 8 Juli 1994. Periode berkabung resmi diumumkan dari 8 sampai 17 Juli, di mana bendera nasional dikibarkan setengah tiang di seluruh negeri dan semua bentuk hiburan dan tarian dilarang. Aksi berkabung tersebut bahkan diselenggarakan setiap tahun tanggal 8 Juli. Masyarakat tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau mengkonsumsi alkohol, dan bagi yang melanggar akan dikenai hukuman. Terlebih lagi, mereka juga tidak diperbolehkan tersenyum dan berbicara keras pada hari tersebut. Wajib militer adalah keharusan bagi seluruh masyarakat yang berbadan sehat di Korea Utara. Hal ini tidak terkecuali untuk wanita. Korea Utara juga mewajibkan militer bagi wanita muda dalam upaya memperkuat angkatan bersenjata negara. Korea Utara dianggap negara dengan masyarakat yang paling termiliterisasi di dunia. Sebanyak 1 dari 3 warga Korea Utara dapat terdaftar di salah satu dari organisasi militer pada waktu yang tidak ditentukan. Prinsip-prinsip pemerintahan Korea Utara didasarkan pada ideologi Juche yang didasarkan pada materialisme Marxis diterjemahkan sebagai kemandirian. Prinsip ini adalah ideologi resmi Korea Utara yang digambarkan pemerintah sebagai kontribusi asli yang cemerlang dan kontribusi revolusioner dari Kim Il-sung untuk pemikiran nasional dan internasional. Berdasarkan prinsip ini, manusia adalah tuan dari takdirnya, dan dengan menjadi mandiri dan kuat, sebuah bangsa dapat mencapai sosialisme sejati. Pada intinya, prinsip dasar sosialisme Korea Utara sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan keyakinan agama. Meskipun konstitusi Korea Utara secara resmi mengukuhkan kebebasan beragama, kebebasan ini sama sekali tidak ada di Korea Utara. Semua bentuk praktik keagamaan dilarang atau diawasi ketat oleh pemerintah. Meskipun begitu, beberapa orang masih terus mempraktikkan agama mereka secara diam-diam dan tersembunyi terlepas dari bahayanya. Itulah tadi ulasan beberapa larangan yang ada di Korea Utara. Menurutmu, apa yang paling menarik di video ini? Atau apa saja hal lain yang dilarang di Korea Utara yang kamu ketahui? Kalau kamu pernah mengunjungi Korea Utara, ceritakan pengalamanmu di komentar juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like video ini, share ke sosial mediamu, dan subscribe.